Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pra-pemberontakan api hati yang jatuh. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar suara tua yang bergema di samping telinganya. Dia segera duduk di platform batu dan dengan cepat mengambil kartu kristal api dari dalam taki. Dia bergumam dengan keterkejutan di dalam hatinya, apa yang terjadi? Energi di dalam menara menjadi lebih liar dan keras. Saya pikir ini seharusnya karena Fallen Heart Flame. Suara Yao Lao membawa sedikit kejutan karena terdengar di dalam hati Xiao Yan. Fallen Heart Flame. Xiao Yan langsung tercengang saat mendengar ini. Dia berbicara di dalam hatinya sambil terkejut. Bukankah kamu mengatakan bahwa setidaknya masih ada beberapa bulan lagi? Jangan beritahu saya bahwa pemberontakan telah dipercepat. Dilihat dari situasinya, belum sepenuhnya meletus. Seharusnya itu sedikit lebih besar dari Fallen Heart Flame. Yao Lao tersenyum dan berkata, namun, dari tampang berputar-putar ini, itu menegaskan bahwa apa yang saya katakan itu benar. Paling lama setengah tahun atau setidaknya 2-3 bulan dari sekarang, api jantung jatuh, di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar, ini akan naik sepenuhnya. Pada saat itu, kesempatan kita untuk merebut Fallen Heart Flame mungkin akan datang. Xiao Yan mengangguk sedikit. Hatinya juga diam-diam menjadi jauh lebih panas. Namun, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Saat ini, energi kekerasan dan liar di dalam menara tidak lagi cocok untuk pelatihan. Karena itu, dia harus segera pergi. Jika tidak, itu akan membuat seseorang tidak bisa berkata-kata jika dia akhirnya diseret ke beberapa peristiwa tak terduga lainnya yang mungkin terjadi. Xiao Yan melompat turun dari platform batu dan dengan cepat bergegas keluar dari satu ruang pelatihan. Saat dia meninggalkan ruangan, energi panas yang menjengkelkan datang menerkam ke arahnya, menyebabkan wajah Xiao Yan merasakan semacam rasa sakit yang membara. Koridor itu agak kacau saat ini. Pintu beberapa ruang pelatihan dibuka berulang kali dan satu persatu, siswa dengan wajah yang bingung segera keluar. Mereka saling memandang saat mereka merajut alis mereka dengan erat. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti itu. Hei, Xiao Yan, kamu baik-baik saja? Tidak. 9 ruang pelatihan yang tidak jauh juga dibuka tidak lama setelah Xiao Yan keluar. Lin Yan melompat dengan sikap seperti monyet yang gesit. Tatapannya melihat sekelilingnya dan dia buru-buru berteriak saat melihat Xiao Yan. Saya baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum ke Lin Yan di samping saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin tahu apa yang terjadi. Situasi seperti ini tidak pernah terjadi di menara pemurnian ki langit yang berkobar sebelumnya. Lin Yan menggosok kepalanya dan bertanya dengan agak ragu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, hanya untuk tiba-tiba memutarnya. Dia mengarahkan pandangannya ke pintu logam hitam pekat besar di ujung koridor. Pada saat ini, dia merasakan api inti teratai hijau dengan cepat meningkat di dalam dirinya. Gumpalan api hijau tiba-tiba menyerbu mata Xiao Yan. Dalam sekejap, sepasang mata hitam pekatnya berubah menjadi sepasang mata api hijau. Xiao Yan merasakan perasaan hangat meluap dari matanya saat nyala hijau menyerbu mereka. Segera, dia terkejut saat menyadari bahwa kegelapan hitam di balik pintu besi mulai perlahan-lahan menghilang di bawah mata api hijaunya. Oleh karena itu, semua aktivitas di kegelapan yang dalam muncul dalam pandangan Xiao Yan. Itu adalah ruang yang terdistorsi. Di dalam ruang itu, nyala api tak terlihat muncul seperti peri yang bergoyang-goyang liar. Tiba-tiba, suara gemuruh yang sangat aneh terdengar. Dengan cepat mengikuti ini,
nyala api yang tak terlihat itu tampak seperti gunung berapi yang meletus karena melonjak secara eksplosif dan melesat ke arah puncak menara. Cermin penyegel ruang kecil, segel. Lusinan suara tua rendah dan dalam terdengar dari dalam kegelapan hitam. Segera setelah ini, energi yang agung, luas, dan kuat muncul. Akhirnya, itu membentuk tirai cahaya berwarna-warni di ruang yang terdistorsi. Api yang tak terlihat bertabrakan dengan tirai cahaya. Keduanya bertabrakan dengan intens dan riak energi melingkar yang kuat, yang cukup untuk mengguncang Dadoushi hingga mati seketika, mulai menyebar dengan cepat. Akhirnya mereka menabrak dinding hitam pekat di sekitar mereka sebelum perlahan-lahan dimusnahkan dan tersebar. Permukaan tirai cahaya itu seperti gelombang air di bawah tabrakan api yang tak terlihat. Itu dalam kekacauan yang berulang-ulang. Tampaknya hampir hancur, tetapi pada akhirnya tidak benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, itu benar-benar berhasil bertahan di bawah nyala api tak berbentuk yang sangat menakutkan itu. Kalian teman-teman kecil yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tetua pertama sudah menyuruh kalian semua untuk segera meninggalkan menara. Kenapa kamu masih menunda? Sama seperti mata Xiao Yan yang benar-benar terfokus pada tabrakan ganas antara kedua kelompok itu, teriakan pelan tiba-tiba terdengar. Ini menyebabkan mata Xiao Yan menjadi buram. Api berwarna hijau di matanya langsung menghilang, dan bagian belakang pintu besi sekali lagi kembali ke kegelapan. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, orang itu tidak akan bisa melihat pertarungan level tinggi di belakangnya. Api tak terlihat itu seharusnya merupakan tubuh asli dari api jantung yang jatuh, kan? Kekuatannya memang menakutkan. Jika tidak diblokir, kemungkinan itu akan menghancurkan menara pemurnian ki langit yang berkobar ini. Tirai cahaya itu harus menjadi sesuatu yang para sesepuh di menara itu bentuk bersama, kan? Ini benar-benar luar biasa kuat untuk benar-benar dapat dengan paksa menyegel letusan benda unik dan alami seperti api jantung jatuh. Sayangnya, saya tidak bisa terus menyaksikan pertarungan kedua belah pihak. Jika tidak, saya setidaknya akan memiliki sedikit dasar ketika saya melakukan kontak dengan Flame Heart Flame di masa depan. Xiao Yan menghela nafas dengan menyesal di dalam hatinya. Dia menoleh hanya untuk melihat Elder berwajah cemas berdiri di pintu keluar koridor. Lin Yan mengangkat bahunya ketika dia mendengar teriakan tetua itu. Dia tidak membuat komentar pintar saat dia menarik tangan Xiao Yan dan buru-buru keluar. Energi di dalam menara tumbuh semakin ganas. Dia terus merasa sedikit tidak nyaman saat dia tinggal di tempat itu. Xiao Yan sedikit tidak mau saat dia melirik pintu besi untuk terakhir kalinya. Dia hanya bisa mengikuti Lin Yan dan dengan cepat meninggalkan menara penyulingan ki langit yang berkobar, ini yang mengalami aktivitas yang semakin besar. Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti aliran manusia dan menyerbu keluar dari menara pemurnian ki langit yang berkobar. Saat ini, pintu masuk menara dalam keadaan penuh sesak dengan orang. Seluruh tubuh dari massa hitam dan suara berisik menyebabkan Xiao Yan, yang baru saja keluar dari menara, merasa seperti gendang telinganya meledak. Orang-orang di pintu masuk ini jelas adalah mereka yang baru saja keluar dari menara. Oleh karena itu, mereka mendiskusikan perubahan di dalam menara sebelumnya dengan cara yang agak panik dan tidak pasti. Pengalaman pertama dari perubahan seperti itu di menara cukup mengkhawatirkan mereka sehingga menyebabkan mereka membentuk ketakutan di dalam hati mereka. Xiao Yan tidak mengikuti diskusi yang tidak berarti ini. Tatapannya hanya diam-diam melihat bagian atas bagian besar yang menonjol keluar dari tanah. Mungkin itu karena menara itu memiliki segel yang ditambahkan ke dalamnya, tapi perasaan dari energi kekerasan dan liar memucat hingga sulit untuk dirasakan. Namun, dengan mengandalkan koneksi tertentu antara Green Lotus Core Flame dan Fallen Heart Flame, Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa tabrakan yang sangat intens antara penyegelan dan pemberontakan saat ini sedang berlangsung di dalam menara.
Aku ingin tahu apakah sesepuh di Akademi Dalam akan mampu menekan pemberontakan dari api jantung jatuh kali ini. Jika memungkinkan, saya mungkin ingin waktu persiapan tambahan. Jika tidak memungkinkan, saya khawatir saya harus bertindak sekarang. Hanya saja dengan tergesa-gesa, peluang saya untuk sukses sepertinya tidak akan tinggi. Xiao Yan mengerutkan kening dengan saksama. Dia secara alami mengerti bahwa dia hanya bisa mengambil kesempatan untuk bertindak begitu, api hati yang jatuh, menerobos menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Jika tidak, begitu, api hati yang jatuh, ini, yang memiliki roh cerdas, melarikan diri, itu pasti akan menyembunyikan dirinya sendiri. Kemana dia akan pergi dan mencarinya saat itu? Bersantai. Pemberontakan, Fallen Heart Fame, kali ini dianggap tidak terlalu kuat. Terlebih lagi, sesepuh dari Akademi Dalam bukanlah orang biasa. Dengan penatua pertama mengambil alih, api jantung yang jatuh, ini akan mengalami kesulitan untuk membuka segelnya. Yao Lao tersenyum dan menghibur hati Xiao Yan yang tegang. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar Yao Lao berbicara. Ayo pergi. Xiao Yan, tidak ada gunanya terus tinggal di sini. Para sesepuh akan menyelesaikan masalah ini. Lin Yan di samping tiba-tiba berbicara. Lapisan segel luar angkasa melilit, menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Secara alami, dia tidak bisa lagi merasakan pertukaran intens yang terjadi di dalamnya. Makanya, dia tidak mau menunggu lama di sini. Xiao Yan merenung sejenak sebelum segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa pergi sekarang? Oleh karena itu, dia secara acak mencari alasan dan mengulur waktu. Lin Yan hanya bisa tersenyum dan menatap tanpa daya saat melihat Xiao Yan tidak mau pergi. Kamu bisa terus tinggal jika kamu mau. Saya akan kembali dulu. Hehe, ingat, jika kita bertemu dalam pertandingan saat kompetisi besar, peringkat kuat, dimulai 4 hari kemudian, kamu bisa melupakan aku menahan diri. Meskipun Xiao Yan saat ini cemas, dia masih mengumpulkan senyuman yang dia berikan pada Lin Yan. Setelah melihat punggung yang terakhir menghilang dalam kerumunan, Xiao Yan menoleh sekali lagi dan menempatkan semua perhatiannya pada menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Mengikuti arus waktu, jumlah orang yang berhenti di luar menara dengan cepat berkurang. Tidak lama kemudian, tempat yang semula sangat ramai menjadi kosong. Hanya Xiao Yan saja yang masih berdiri di atas pohon di luar menara. Matanya terpejam saat dia merasakan pertukaran intens di dalam menara yang membuat orang tertegun. Meskipun Xiao Yan dapat merasakan gerakan energi di dalam menara dengan meminjam bantuan, api inti teratai hijau, dia tidak dapat dengan jelas melihat tabrakan antara dua kelompok seperti yang dia lakukan di menara sebelumnya. Oleh karena itu, setelah kebuntuan berlanjut hingga matahari terbenam, dia akhirnya bisa merasakan bahwa energi liar dan kekerasan di dalam menara mulai melemah secara bertahap. Sepertinya para sesepuh telah berada di atas angin. Xiao Yan merasakan Flame Heart Flame yang sekali lagi menjadi sunyi. Baru setelah itu dia menghela nafas lega. Dengan penatua Akademi Dalam yang menunda-nunda, dia akan bisa mendapatkan waktu yang cukup untuk memungkinkan dirinya sepenuhnya siap. Xiao Yan tertawa pelan. Dia menurunkan batu besar yang ada di hatinya. Namun, saat tubuhnya telah berputar di atas pohon, tiba-tiba menjadi kaku. Tatapannya tertegun saat dia menatap pria tua berjubah hitam yang tergantung di udara tidak jauh di depannya. Tel menurunkan batu besar yang ada di hatinya, meletakkan beban yang besar. Orang tua itu mengenakan jubah hitam dan memiliki janggut putih. Muridnya sedingin bilah tajam. Hanya sapuan pandangannya ke Xiao Yan menyebabkan pori-pori pada tubuh yang terakhir menyusut dengan rapat. Hal yang membuat Xiao Yan terkejut adalah bahwa orang ini sebenarnya adalah orang tua yang telah tiba di pegunungan setelah diganggu oleh pil roh tanah yang telah disempurnakan Yao Lao terakhir kali.
tenggorokan Xiao Yan menggulung sedikit. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menekan riak emosional di dalam hatinya. Jika emosinya berfluktuasi sedikit di depan orang yang begitu kuat, yang terakhir akan bisa merasakannya. Oleh karena itu, butuh waktu lama kemudian sebelum dia menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, "Tetua ini, bolehkah saya tahu mengapa Anda memblokir siswa ini?" Orang tua berjubah hitam itu melirik Xiao Yan. Ada arti yang tidak diketahui di dalam mata itu. Beberapa saat kemudian sebelum dia membuka mulutnya dan berkata dengan lemah, "Kamu seharusnya sudah melihat dan merasakan aktivitas di dalam menara lebih awal, kan? Silahkan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.